Oke, hari ini kita mau bedah kesehatan finansial dari pembangunan Jaya Ancol atau yang kita kenal dengan kode saham PJAA. Berdasarkan laporan keuangan 2025 mereka, kita bakal lihat rangkuman eksekutifnya. Sekuat apa sih fondasi mereka sekarang? Jadi, pertanyaan besarnya simpel aja. Seberapa sehat sih Ancol sebenarnya? Dan yang lebih penting, langkah besar apa yang lagi mereka siapkan buat masa depan? Ini yang bakal kita kupas tuntas dalam beberapa menit ke depan. Oke, biar kebayang, alurnya bakal kayak gini. Pertama, kita lihat gambaran besar keuangannya. Terus, kita ukur risiko utangnya. Lanjut, kita cek kesiapan jangka pendek mereka. Nah, yang seru, kita bakal cari petunjuk investasi masa depan dari laporan audit. Dan terakhir, kita simpulkan semuanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Gimana sih potret keuangan Ancol di akhir 2025 kalau kita bandingkan sama tahun sebelumnya? Yuk kita lihat gambaran besarnya. Nah, coba perhatiin deh, ada pergeseran yang menarik banget di sini. Lihat, total liabilitas atau utangnya itu turun dari sekitar 1,86 triliun jadi 1,77 triliun rupiah. Di saat yang sama, ekuitas alias modal sendirinya justru naik. Ini loh sinyal awal yang positif banget. Jadi intinya apa? Sederhana aja, Ancol berhasil bikin fondasi keuangannya jadi lebih kuat. Utang berkurang, modal sendiri bertambah. Artinya mereka masuk ke tahun 2025 dengan fondasi yang jauh lebih solid. Sekarang kita gali lebih dalam soal utang ini. Sebenarnya seberapa tergantung sih Ancol sama pinjaman buat modal bisnisnya? Nah, untuk mengukurnya, kita pakai yang namanya rasio utang terhadap ekuitas. Gampangnya gini, rasio ini tuh ngebandingin total utang perusahaan dengan total modal dari pemilik. Logikanya, makin rendah angkanya, artinya makin kecil ketergantungan sama utang. Dan itu berarti risikonya juga lebih kecil. Nah, ini dia buktinya di angka. Di 2024, rasionya itu 1,07. Artinya, utangnya masih sedikit lebih besar dari modalnya. Tapi lihat di 2025, angkanya turun jadi 0,95. Ini penting banget karena artinya modal mereka sendiri sekarang udah lebih besar dari total utangnya. Ini perbaikan yang krusial banget ya. Dengan mengurangi ketergantungan pada utang, profil risiko Ancol jadi lebih baik. Jelas, struktur modalnya jadi jauh lebih sehat. Oke, tadi kan kita ngomongin soal kekuatan jangka panjang. Nah, sekarang gimana soal kesiapan jangka pendeknya? Punya nggak sih mereka uang cash yang cukup buat bayar tagihan-tagihan dalam waktu dekat? Kita uji pakai rasio lancar. Biar gampang, bayangin aja ini kayak kita ngecek dompet. Duit kita sama aset yang gampang dicairin cukup nggak buat bayar semua tagihan bulan ini? Kalau angkanya di atas 1, itu udah pertanda bagus, artinya aman. Dan wow, lihat deh grafiknya. Ini lompatan yang luar biasa. Rasio lancar Ancol meroket dari yang tadinya cuma 1,18 kali di 2024 jadi 2,22 kali di 2025. Peningkatannya drastis banget. Angka 2,22 kali ini artinya apa sih? Gampangnya, buat setiap Rp1 utang jangka pendek yang harus mereka bayar, mereka punya Rp2 lebih aset lancar buat nutupin. Aman banget kan? Jadi kesimpulannya jelas ya, Ancol ini nggak cuma sehat buat jangka panjang, tapi buat operasional sehari-hari pun mereka kuat banget, likuiditasnya sangat aman. Oke, keuangannya udah makin kuat, utang turun, cash aman. Terus pertanyaannya, kekuatan finansial ini mau dipakai buat apa? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kita beralih dari angka neraca ke petunjuk strategis yang bisa dibilang agak tersembunyi di laporan audit. Jadi gini, auditor itu biasanya bakal ngasih sorotan khusus ke area yang paling penting atau paling signifikan di laporan keuangan. Istilahnya itu hal audit utama. Buat kita, ini tuh kayak petunjuk emas buat ngintip fokus perusahaan ke depan. Dan inilah dia petunjuknya. Satu-satunya hal audit utama yang disorot auditor adalah soal aset tetap dalam penyelesaian proyek perluasan kawasan. Artinya, apa? Jelas banget, ada investasi gede-gedean yang lagi jalan. Spesifiknya, proyek perluasan kawasan. Segede apa sih investasinya? Laporan keuangan mencatat nilainya sampai Rp561 miliar di akhir 2025. Angka segini tuh bukan main-main ya. Ini nunjukin komitmen strategis yang serius banget buat tumbuh di masa depan. Nah, disinilah semua titik mulai nyambung. Jadi, Ancol nggak cuma beres-beres keuangan biar aman aja. Mereka sengaja bangun fondasi yang super kuat ini buat satu tujuan, melancarkan langkah besar ke depan, yaitu mendanai proyek ekspansi raksasa ini.
Oke, sekarang kita rangkum semuanya. Jadi, apa sih cerita utama dari perjalanan finansial Ancol di tahun 2025 ini? Ceritanya jadi jelas banget kan? Pertama, kekuatan jangka panjang mereka makin oke karena utangnya berkurang. Kedua, kesiapan jangka pendek mereka super kokoh. Dan yang ketiga, semua kekuatan ini ternyata difokuskan untuk satu hal, pertumbuhan lewat proyek perluasan yang masif. Ini yang kemudian membawa kita ke pertanyaan paling penting buat ke depannya. Dengan fondasi sekuat ini dan amunisi investasi yang besar, gimana caranya investasi ratusan miliar ini bakal jadi mesin uang baru dan benar-benar ngebus pendapatan Ancol di tahun-tahun mendatang? Nah, itu dia yang paling seru buat kita tunggu jawabannya.